Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Izzati, NPM 0720121421. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban UTS kalkulus integral saya. Mari kita langsung mulai saja untuk soal yang pertama, yaitu integral cos pangkat 3x per 1 min sin x dx. Bagaimana sih penyelesaiannya? Mari kita mulai dengan menjabarkan cos pangkat 3x itu menjadi cos x dikali cos kuadrat x. Kemudian, berdasarkan identitas trigonometri, cos kuadrat x itu sama dengan 1 min sin kuadrat x. Lalu, 1 min sin kuadrat x itu bisa difaktorkan menjadi 1 min sin x dikali 1 plus sin x. Karena di sini pembilang dan penyebutnya sama-sama 1 min sin x, berarti bisa dicoret. Sehingga masih tersisa integral cos x dikali 1 plus sin x dx. Kemudian kita kalikan cos x dengan 1, hasilnya cos x, kemudian cos x kali sin x, hasilnya cos x kali sin x dx. Dengan menggunakan sifat integral, di mana jika integral cos x plus cos x kali sin x dx itu hasilnya sama dengan integral cos x dx ditambah integral cos x dikali sin x dx. Berdasarkan identitas trigonometri, di mana cos x dikali sin x itu sama dengan sin 2x per 2. Selanjutnya, masih utuh integral cos x dx ditambah berapa sih integral dari sin 2x per 2 itu? Jadi kita keluarkan terlebih dahulu per 2-nya ini menjadi setengah, kemudian masih ada integral sin 2x dx. Lalu selanjutnya kita hitung integral cos x itu berapa, yaitu sin x, kemudian ditambah setengah, ini setengahnya masih utuh di sini, kemudian dikali integral sin 2x. Integral sin 2x itu adalah setengah dikali min cos 2x plus c. Kemudian lanjut, setengah dikali setengah itu hasilnya 1/4, kemudian dikali min cos 2x plus c. Lalu 1/4 ini dikali dengan min cos 2x, hasilnya min 1/4 cos 2x. Sehingga integral dari cos pangkat 3x per 1 min sin x dx itu hasilnya adalah sin x min cos 2x per 4 plus c. Kemudian kita lanjut untuk soal yang kedua. Di sini ada integral dari x pangkat 3 dikali e pangkat min 2x dx. Nah, sebelumnya kita misalkan terlebih dahulu nih, u-nya itu yang mana? Nah, u-nya itu yang x pangkat 3. U-nya yang x pangkat 3, maka du per dx-nya adalah 3x kuadrat. Karena du per dx sama dengan 3x kuadrat, maka du-nya sama dengan 3x kuadrat dx. Lalu kita beralih ke bagian dv-nya. dv-nya itu yang mana? dv-nya itu yang e pangkat min 2x dx. Sehingga dapat kita hitung untuk v-nya itu dicari dengan cara sama dengan integral e pangkat min 2x dx. Hasilnya adalah min setengah e pangkat min 2x plus c. Lalu kita masukkan ke rumus umum integral parsial. Apa itu rumus umumnya? Yaitu integral u dv sama dengan u dikali v dikurangi integral v dikali du. Nah, di sini dimasukkan satu persatu. U-nya x pangkat 3, kemudian v-nya min setengah e pangkat min 2x, kemudian dikurangi integral v-nya min setengah dikali e pangkat min 2x dikali du-nya berapa? Du-nya adalah 3x kuadrat dx. Ya, menggunakan sifat integral.
yang integral A fx dx itu sama dengan A dikali integral fx dx, sehingga diperoleh x pangkat 3 dikali min e pangkat min 2x per 2 dikurangi, nah di sini kan ada 3, dikali dengan min setengah, kemudian dikeluarkan, hasilnya min 3 per 2. Kemudian masih tersisa integral e pangkat min 2x dikali x kuadrat dx. Kemudian dihitung, min ketemu min, hasilnya plus. Jadi ini plus 3 per 2, lalu integral x kuadrat dikali e pangkat min 2x dx. Nah kita hitung nih yang bagian sini, x pangkat 3 dikali min e pangkat min 2x per 2 itu hasilnya adalah min setengah x pangkat 3 e pangkat min 2x ditambah 3 per 2, lalu kita hitung integral dari x pangkat 2 dikali e pangkat min 2x. Seperti yang tadi, kita cari u, v, dv dan du nya, sehingga diperoleh x pangkat 2 dikali min setengah e pangkat min 2x dikurangi integral min setengah e pangkat min 2x dikali 2x dx. Lalu kita kalikan yang bagian ini, x kuadrat dikali min setengah e pangkat min 2x itu hasilnya min setengah x kuadrat e pangkat min 2x. Kemudian 2 di sini bisa dicoret dengan setengah. Kemudian min ketemu min, hasilnya plus, maka masih sisanya integral x dikali e pangkat min 2x dx. Lanjut, integral x pangkat integral x dikali e pangkat min 2x ini diintegralkan dengan menggunakan rumus umum integral parsial yang tadi, yaitu sehingga diperoleh x dikali min setengah e pangkat min 2x dikurangi integral min setengah e pangkat min 2x dx. Lalu kita kalikan yang bagian ini, hasilnya adalah min x e pangkat min 2x per 2 ditambah setengah ini dari sini, min setengah dikeluarkan menjadi plus setengah, kemudian dikali min setengah e pangkat min 2x, ini berdasarkan integral dari e pangkat min 2x dx ya. Lalu dihitung yang bagian ini, setengah dikali min setengah e pangkat 2x, hasilnya adalah min seperempat e pangkat min 2x plus c. Nah selanjutnya yang dalam kurung ini dikalikan dengan 3 per 2. Hasilnya berapa? Dihitung satu-satu. 3 per 2 dikali min setengah x kuadrat e pangkat min 2x, hasilnya min 3 per 4 x kuadrat e pangkat min 2x. Lalu 3 per 2 dikali min 3 per 2 dikali min x pangkat min 2x per 2, hasilnya min 3x e pangkat min 2x per 4. Lalu selanjutnya 3 per 2 dikali min seperempat e pangkat min 2x, hasilnya adalah min 3 per 8 e pangkat min 2x plus c. Sehingga hasil dari integral x pangkat 3 e pangkat min 2x dx adalah min x pangkat 3 per 2 e pangkat 2x dikurangi 3x kuadrat per 4 e pangkat 2x dikurangi
3x per 4 E pangkat 2x dikurangi 3 per 8 E pangkat 2x plus C. Selanjutnya kita langsung ke soal yang ketiga atau soal yang terakhir, yaitu ada integral dari x pangkat 3 plus x kuadrat plus x plus 2 per x pangkat 4 plus 3x kuadrat plus 2 dx. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaian dari soal tersebut, yang pertama atau langkah yang pertama adalah dengan memfaktorkan penyebutnya. Mana penyebutnya? Penyebutnya adalah x pangkat 4 plus 3x kuadrat plus 2. Jika difaktorkan, hasilnya adalah x kuadrat plus 2 dikali x kuadrat plus 1. Nah, karena akar-akar dari penyebutnya adalah real dan berbeda, maka diperoleh x pangkat 3 plus x kuadrat plus x plus 2 per x pangkat 4 plus 3x kuadrat plus 2 sama dengan A per x kuadrat plus 2 plus B per x kuadrat plus 1. Nah, kita samakan penyebutnya sehingga diperoleh A dikali x kuadrat plus 1 ditambah B dikali x kuadrat plus 2 per x kuadrat plus 2 dikali x kuadrat plus 1. A kali x kuadrat hasilnya ax kuadrat, A dikali 1 hasilnya A, kemudian ditambah B dikali x kuadrat hasilnya bx kuadrat, B dikali 2 hasilnya 2B, per x kuadrat per 2 dikali x kuadrat plus 1. Kemudian x kuadrat dijadikan 1, sehingga ax kuadrat ditambah bx kuadrat ditambah A ditambah 2B per x kuadrat plus 2 dikali x kuadrat plus 1. Nah, ax kuadrat plus bx kuadrat ini bisa dijadikan a plus b dikali x kuadrat. Kemudian a plus 2b-nya masih utuh. Nah, di sini yang koefisien x kuadrat a plus b. Nah, yang ruas kirinya koefisien x kuadratnya adalah 1, maka a plus b sama dengan 1. Ini untuk persamaan yang pertama. Kemudian karena 2 di sini konstanta dan untuk ruas yang kanannya sebagai konstanta adalah a plus 2b, maka a plus 2b sama dengan 2. Ini dijadikan persamaan yang kedua. Kemudian eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. A plus B sama dengan 1 dan A plus 2B sama dengan 2 dikurang. Nah, A dikurangi A hasilnya 0, kemudian B dikurangi 2B hasilnya min B, 1 dikurangi 2 hasilnya min 1, min B sama dengan min 1, maka B-nya sama dengan 1. Kemudian substitusikan B sama dengan 1 ke persamaan yang pertama, persamaan yang ini. Nah, A plus B sama dengan 1, maka B-nya, karena B-nya 1, maka A plus 1 sama dengan 1, sehingga A-nya sama dengan 1 dikurangi 1, atau A sama dengan 0. Kemudian, setelah itu kita masukkan atau substitusikan A sama dengan 0 dan B sama dengan 1 ke integral yang tadi. Nah, integral x pangkat 3 plus x kuadrat plus x plus 2 per x pangkat 4 plus 3x kuadrat plus 2 dx itu sama dengan integral a per x kuadrat plus 2 dx plus integral b per x kuadrat plus 1 dx. Nah, A-nya di sini kan 0, maka di sini ditulis 0. Sehingga sama dengan integral 0 per x kuadrat plus 2 dx. Ditambah, karena B-nya adalah 1, maka ditulis 1, ditulis plus integral 1 per x kuadrat plus 1 dx. Nah, karena yang bagian ini 0 per x kuadrat plus 2 dx hasilnya 0, maka hanya tersisa integral 1 per x kuadrat plus 1 dx. Nah, ini menggunakan integral substitusi trigonometri. Kita misalkan x-nya sama dengan tan T.
1 tan T, sehingga T-nya sama dengan arkes tan X. Lalu dx karena X-nya sama dengan tan T, maka dx per dt sama dengan sekan kuadrat T. Nah, dx per dt sama dengan sekan kuadrat T, maka dx-nya sama dengan sekan kuadrat T dt. Sehingga diperoleh integral 1/x kuadrat plus 1 dx. Nah, karena tadi dx-nya itu sama dengan sekan kuadrat X, maka di sini karena tadi dx-nya adalah sekan kuadrat T dt, maka di sini ditulis sekan kuadrat T dt. Kemudian karena X-nya adalah tan T, nah sedangkan di sini X-nya kuadrat, maka tan kuadrat T plus 1. Nah, menggunakan identitas trigonometri di mana tan kuadrat T plus 1 itu sama dengan sekan kuadrat T. Karena penyebutan pembilangnya sama, bisa kita coret. Sehingga masih hanya tersisa integral dt. Nah, integral dt itu kan sama dengan T plus C. Nah, T-nya adalah arkes tan X plus C. Sehingga integral dari X pangkat 3 plus X kuadrat plus X plus 2 per X pangkat 4 plus 3X kuadrat plus 2 dx itu hasilnya adalah arkes tan X plus C. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kekurangan.